Surga dan kenikmatan itu sebagai keberuntungan bagi siapa yang mau bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakana Shallallahu Alaihi Wasallam yasubbu fi yaumi. Jadi ini sudah berarti bab berapa ya? 6 ya. Bab 7 ya. 7 apa enam? Ya, kemarin kita bercerita tentang kelahiran dari Nabi yang begitu dahsyat, bahwa Kanjeng Nabi itu lahir langsung sujud itu tidak ada kalau tidak Kanjeng Nabi. Maka kita ini sangat beruntung menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah itu saja ini sebenarnya sudah syukur yang luar biasa. Karena tanpa Kanjeng Nabi ini kita ya tidak jelas Islam apa enggak, sholat apa enggak. Maka lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad itu syukur yang paling besar, itu ya lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakana lan ono sopo Kanjeng Nabi, wakana ada Kanjeng Nabi itu yasubbu fi yaum. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu tumbuhnya cepat, yasubbu fi yaumin. Jadi tumbuhnya cepat, pertumbuhannya itu cepat. Dalam sehari itu sama seperti sebulan. Jadi beliau umur sehari itu berarti anak kecil baru umur sebulan. Ya, coba kira-kira ada enggak yang model ini? Nah, ini kan berarti Allah itu sudah mendesain sedemikian sesempurna mungkin. Ya. Jadi wakana Sallallahu Alaihi Wasallam yasubbu fi yaumin syabab sobi bisyahid. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu pertumbuhannya dalam sehari sama seperti sebulan. Biinayatin rabbaniyah, dengan pertolongan yang bersifat ketuhanan. Itu memang sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya memang disetting, didesain sedemikian mungkin. Ya, pertumbuhan Kanjeng Nabi sehari sama kayak bagi anak-anak yang biasa. Jadi hal-hal yang semacam ini itu apa? Berkat pertolongan Robbaniyah, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqama ala qadamaihi fi salasi wa masya fi khamsin wa qawiyat fi tis'i minasyuhuri. Faqama lan jumeneng itu apa? Berdiri ya. Ala qadamaihi fi salasi wa masya. Kanjeng Nabi Muhammad itu dalam usia salasi 3 bulan ya, beliau sudah pandai berdiri tegak. Zaman harus sejarah begini harus tahu ya. Kalau Kanjeng Nabi itu ukuran umur sehari kayak 1 bulan. Beliau umur 3 bulan itu sudah bisa berdiri tegak. Fisalasi wa masya, dalam usia 3 bulan beliau sudah pandai berdiri tegak. Fi khamsin wa quwiyat fi tis'in minasyuhur. Jadi dalam fi khamsin, dalam usia 5 bulan, wa quwiyat, dalam usia 5 bulan beliau sudah berjalan sendiri. Kalau standar kita, standar umumnya umur 9 bulan atau 1 tahun baru bisa jalan. Kanjeng Nabi Muhammad umur 5 bulan sudah bisa jalan.
watis'in dan 9 minas syuhuri dari bulan bifasiqin nutqi kuwa, dalam umur 9 bulan beliau ucapannya itu sudah fasih. Jadi ngomong R ya R ya R, ngomong A ya A, ngomong C ya C. Jadi alif sampai ya itu fasih, itu dalam usia 9 bulan. Kalau kita itu kadang anak 1 tahun 2 tahun itu ngomong R pasti R ya. Jadi kakak jadi tata, jadi itu sudah ibadah sudah 9 bulan sampai 1 tahun. Jadi Nabi Muhammad umur 9 bulan ucapannya sudah fasih. Wasyaqqa malakani sadrahu syarifah ladaiha wa akhrajahu alaqatan dawawiyah. Wasyaqqa lan syaqqa itu membedah. Kalau pada sekarang yang mau dioperasi ya malakani siapa 2 malaikat sadrahu ing dodone Kanjeng Nabi asyarif yang mulia. Jadi pada suatu ketika beliau didatangi 2 malaikat. Yang 2 malaikat itu tujuannya adalah membelah dadanya atau mengoperasi dadanya. Ladaiha wa akhrajaha minhu alaqatan damawiyah. Jadi membelah dada beliau untuk membuang darah-darah hitam. Alaqah itu ya segumpal darah ya, damawiyatan yang sebangsa darah sama sebangsa darah hitam. Jadi alaqah itu segumpal, damawiyatan itu darah hitam artinya. Jadi pada suatu hari Kanjeng Nabi Muhammad didatangi 2 malaikat untuk dibedah hatinya, dadanya dibedah, dicuci. Ada yang bertanya begini, Gus, berarti seandainya Kanjeng Nabi itu tidak dibedah dadanya berarti sama kayak kita, hatinya sama? Ya enggak ya, jadi ini hanya sebuah kisah saja bahwa Kanjeng Nabi Muhammad dibedah itu bukan tujuan untuk membersihkan saja, karena apa? Kanjeng Nabi itu sebenarnya sudah bersih. Ini hanya ngasih ibrah, contoh bahwa kita sebagai umatnya itu hati bersih itu penting. Kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi itu hati yang bersih itu penting. Seandainya Kanjeng Nabi nggak dibelah dadanya, Kanjeng Nabi pasti sudah akhlakul karimah, sudah uswatun hasanah sudah. Maka saya sering katakan sekarang itu banyak orang memberi contoh, tapi sedikit yang dijadikan contoh. Banyak orang ngasih contoh, tapi nggak gini. Kalau Kanjeng Nabi itu yang ngasih contoh, yang dibuat contoh. Wasyaqqa malakani sadrahu syarifah ladaiha wa akhraja minha alaqatan damawiyah. Pada suatu saat, suatu ketika Kanjeng Nabi dioperasi oleh malaikat, diambil hatinya, dicuci untuk dibersihkan darah-darahnya. Wa azala minhu khaddas syaitan wa bisalji wa salam. Wa azala menghilangkan siapa malaikat minhu dari dada, bekas-bekas khaddas syaitan, bagian-bagiannya setan. Wa bisalji, jadi malaikat tadi menghilangkan tempat-tempat persembunyiannya setan yang ada di dalam hati, yang ada di dalam posisinya tempat setan bersemayam itu di hati yang bagian mana
dekatnya gimana, nah itu. Karena sampean kalau ikut torekoh ya, kalau yang ada itu biasanya kalau tahlil itu, kalau baca tahlil itu ya itu pasti kepalanya geleng-geleng, baca kepalanya geleng. Nah pas geleng illallah itu pasti diarahkan ke dada kiri. Ingat saya kalau yang baca torekoh, kalau yang sudah menakal la ilaha, pas illallah itu pasti dihantamkan ke dada ini. Ini pas illallah itu ada di dada. Ini intermezzo saja. Jadi dihilangkan wa azala minhu habdas syaitani wa bisalji wasal. Jadi menghilangkan tempat bersemayamnya setan dan membasuhnya bisalji dengan air es. Jadi Kanjeng Nabi itu ketika dicuci terus membasuh yang bagian tempat bersemayamnya setan itu dibasuh dengan air salju. Pertanyaannya, di Arab itu kan nggak ada salju. Di Arab ada salju nggak ada. Yang biasa hujan salju di mana? Sampai cari sendiri ada hujan salju di mana. Jadi tempat bersemayam hati ini banyak, hati kita itu banyak dihinggapi ada tempat bagian-bagian setan. Nah kalau sampai tidak sering mencuci hati sampean ya lama-lama akan menumpuk. Wa malahu hikmatan wa ma'ani imaniyatan wa malahu lan ngebai memenuhi hikmatan wa ma'ani imaniyatan wa malahu lan setelah dicuci dengan air es wa malahu hikmatan, dadanya Kanjeng Nabi itu dipenuhi oleh hikmah-hikmah, diisi oleh hikmah. Wa ma'aniyatan imaniyatan, dan rahasia-rahasia iman. Di hatinya Kanjeng Nabi setelah dicuci kasih es dengan air salju, setelah itu dipenuhi. Mamalah itu artinya kalau bahasa Indonesia dikebai, jadi dipenuhi dengan hikmah. Hikmah itu wisdom, kebijaksanaan. Jadi jangan Anda anggap ilmu hikmah itu nanti larinya ke dukun, nggak ada hubungannya dukun sama hikmah. Nah, jadi ilmu hikmah itu wisdom, kebijaksanaan, arif, ilmu yang hak itu namanya ilmu hikmah. Sekarang dipelesetkan kalau orang yang ahli hikmah dukun. Enggak, orang ahli hikmah itu ya ulama yang alim, yang bijak, yang itu ahli hikmah. Maka sampai kalau kita doa datang ke ulama, ke kiai yang ahli hikmah, bukan yang dukun. Maknanya hikmah itu bukan yang bisa terbang, enggak ada hubungannya itu. Yang ahli hikmah dia bijak, wisdom, ucapannya gampang diterima, langkahnya tegas, enggak ragu. Orang-orang ahli hikmah itu. Summa khatau wa bi khatamin nubuwati khatama. Summa khatau mongko nuli ndondomi. Apa ndondomi? Kalau bahasa Indonesia ndondomi menjahit setelah dibedah, artinya dioperasi terus dijahit. Berarti sampai tidak usah kaget kalau sekarang ada operasi. Zamannya Kanjeng Nabi sudah. Ini pokoknya yang dulu pernah ada pasti sekarang terulang lagi.
cuman penyajiannya berbeda. Jadi operasi itu bukan kemarin-kemarin, zamannya Kanjeng Nabi itu sudah ada operasi. Ini malah zamannya Kanjeng Nabi operasinya malah lebih ekstrim. Dibedah hatinya, diambil, dicuci, nah, terus dikembalikan lagi, terus dijahit. Kalau sekarang ya bisa mati itu ya, diambil terus. Apa yang dulu pernah ada itu pasti terulang. Contohnya apa? Handphone itu zaman dulu sudah ada, sekarang baru ada muncul. Dulu orang komunikasi jarak jauh itu tidak perlu pakai handphone. Jadi terulang, cuman penyajiannya berbeda. Orang komunikasi jarak jauh zaman Prabu Kian Santang itu sudah biasa, Nah, sekarang tidak perlu sampai bertapa 10 hari, bertapa 41 hari biar bisa komunikasi jarak jauh. Asal sampai punya duit, beliin telepon beres. Maka semakin kesini, semakin akhir zaman itu ilmu semakin detail. Allah itu semakin mendetailkan ilmu. Apalagi yang dulu pernah ada, apa sekarang ada pesawat. Dulu itu orang terbang banyak biasa. Aladin itu terbang pakai sajadah. Misalnya cerita Aladin percaya apa enggak ya terserah. Pokoknya ada pernah cerita orang terbang pakai sajadah. Sekarang banyak orang naik pesawat. Malah sekarang lebih top. Kenapa Bu? Iya, kalau Aladin terbang paling 1-2 orang, pesawat 300 orang, 400 orang sekali terbang ya. Dulu orang ditembak tidak apa-apa, banyak nggak ditembak. Sekarang sampai yang datang kemana ke basecamp Kopassus pakai seragam anti ditembak tidak apa-apa, ya benar. Maka apa yang dulu pernah terjadi itu sekarang sudah ada. Maka sampai tidak usah, Gus saya pengen puasa 41 hari biar ditembak tidak apa-apa, tidak usah kelamaan. Datang ke Kopassus beli rompi anti beres. Jadi semua yang dulu pernah terjadi sekarang itu detail. Maka sudah ilmu-ilmu seperti itu ada, memang ada. Tapi sampai jangan terpancing ke sana, karena tujuan kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang yang puasa sekian tujuannya pengen begini, puasa sekian tujuannya pengen ini, banyak. Baik Gus ya nggak apa-apa, tapi takutnya kalau ternyata tidak berhasil sampai kecewa. Ini puasa 41 hari udah, nanti ditembak tidak apa-apa. Udah selesai 41 hari puasa, naik motor jatuh, lecet semua. Waduh, katanya saya kebal kok, ini jatuh lecet semua, kecewa kan. Maka tujuan kita beribadah tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain bonus, yang lain kok seandainya sampai sholat tahajud terus, kok ternyata Allah memberikan kita kekayaan, ya alhamdulillah. Sampean puasa terus, kok sampean nanti bisa terbang, ya alhamdulillah. Tapi tujuannya bukan untuk terbang. Kalau ingin terbang sudah punya uang 500.000, naik pesawat sudah sampai. Nggak usah banyak-banyak. Sekarang Jakarta Surabaya itu 500.000. Tidak bisa, sudah bisa terbang. Padahal yang puasa 41 hari belum tentu bisa terbang. Milih mana kira-kira? Sama-sama bisa. Summa khotohu, terus kemudian malaikat itu menjahit bi khotamin nubuwati. Jadi
dijahit kembali seperti semula, lalu dicap khotam ya apa ya, stempel ya, distempel, diberi tanda cap dengan tanda kena. Sudah dioperasi, dikembalikan lagi, distempel, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir. Jadi pemimpinnya bukan hanya pemimpinnya Nabi, Kanjeng Nabi, pemimpin seluruh alam. Jadi yang berhak mengakui Kanjeng Nabi itu bukan hanya kita, jin, setan, kambing, onta, itu semua mengakui bahwa Kanjeng Nabi itu pemimpin. Apalagi kita yang umatnya. Jadi Kanjeng Nabi itu untuk semesta alam. Berarti yang tinggal di alam siapa? Ya siapa saja. Mau hewan, mau manusia, mau pohon, mau batu, mau apapun. Maka beliau itu semua baik dengan yang ada di alam. Tidak suka membuang-buang air karena tahu, tidak suka mubadzirkan makanan karena tahu, tidak suka merusak lingkungan, ngebor macam enggak karena tahu ya. Jadi karena tahu beliau itu bukan hanya pemimpin manusia, beliau itu pemimpin alam semesta. Ini yang perlu kita sadari, bahwa Kanjeng Nabi itu bukti cinta dan pedulinya Kanjeng Nabi kepada kita semua itu luar biasa. Wa nasya'a wa zanau farajaha bi alfin min ummatihi ummatil khairiyah wa wazanahu wawazanahu lan nimbang. Siapa yang menimbang? Malaikat, dua malaikat tadi. Wa faraja wawazanahu lan nimbang sapa dua malaikat hu ing Nabi. Faraja halan ngungkuli ya. Jadi setelah lalu beliau ditimbang oleh malaikat dan dibandingkan hasilnya. Farajaha bi alfin min ummatihi. Jadi dibandingkan hasil. Ternyata berat kemuliaannya, keluhurannya itu dapat melebihi 1000 orang pilihan dari umat. Jadi Kanjeng Nabi itu kalau ditimbang, ada umat Kanjeng Nabi itu kan umat terbaik, itu diambil 1000 yang paling baik, yang sampai anggap baik di dunia ini zamannya umatnya Kanjeng Nabi. Itu kalau ditimbang itu jelek, masih belum apa. Jadi yang sampai kenal baik siapa? Wali-walinya Allah kan banyak terkenal baik. Itu kalau ditimbang kebaikannya itu masih kalah dengan Kanjeng. Jadi sudah nggak ada tandingannya sudah. Kelasnya bukan 1 lawan 1 lawan 1000 saja masih menang. 1 lawan 1000 saja masih. Maka Kanjeng Nabi Muhammad ini khairul khalq, orang terbaik, manusia terbaik, manusia teragung. Nah ini tanamkan kepada hati kita masing-masing. Kalau sampai ingin sambung, harus tanamkan bahwa Kanjeng Nabi ini manusia terbaik, manusia unggul, insan kamil, hamba terbaik. Jadi kalau yang pernah dipanggil hamba ya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi itu sudah dapat stempel hambanya Allah. Kalau kita baru ngaku. Jadi kita itu baru ngaku-ngaku hambanya Allah. Kalau ditarikin iuran hamba, baru ngaku-ngaku.
baru ngaku. Kalau Kanjeng Nabi sudah stempel, distempel bahwa Nabi Muhammad SAW itu hamba Allah. Kalau kita semua ini baru ngaku. Ternyata predikat hamba itu tidak sembarang. Wa wazanahu faraja bi alfin min ummatihi ummatin khairiyah. Jadi kalau dibandingkan dengan 1000 umat terbaik, Kanjeng Nabi masih lebih baik. Wa nasya'a sallallahu alaihi wasallam ala akmalil awsafi min khali soba. Wa nasya'alan tukul itu ya tumbuh. Tukul Kanjeng Nabi Muhammad ala akmali awsafi min khali siba. Kanjeng Nabi Muhammad itu semenjak kecil beliau dibesarkan dengan sifat-sifat yang sempurna dari lainnya. Min khali siba, jadi min khali dari tingkah-tingkah yang jelek-jelek itu disempurna, nggak ada. Kanjeng Nabi itu dari kecil tidak pernah melakukan sifat-sifat yang seperti anak kecil. Contohnya kencing sembarangan. Loh iya, kalau anak kecil kan umur segini kencing sembarangan. Kanjeng Nabi tidak pernah. Jadi Kanjeng Nabi itu memang sudah disucikan Allah, sudah. Nggak pernah bahasanya apa? Ya nggak minta jajan teriak. Ya nggak pernah itu sudah. Jadi sifat-sifat Kanjeng Nabi itu disempurnakan. Jadi orang melihat Kanjeng Nabi itu pokoknya seneng aja. Kalau kita lihat anak kita seneng apa enggak? Seneng. Tapi kadang-kadang ada jengkelnya. Oh iya. Pas lagi seneng, tapi pas tiap menit minta duit lah nyebelin, Pak. Ayo coba kalau enggak saya. Jajan Pak ya, jajan ya, baru dikasih jajan lagi, baru dikasih jajan lagi. Ya kan lama-lama. Ya, kalau Kanjeng Nabi tidak begitu. Kanjeng Nabi tidak begitu. Kalau anak-anak baru dikasih uang minta lagi, baru dikasih uang minta. Wa nasya'a sallallahu alaihi wasallam al akmali awsafi min khalisiha summa raddathu sallallahu alaihi wasallam ila ummihi wa hiya bihi ghairu sahiyatin summa raddathu mongko nuli balekake sapa Halimah. Maksudnya Halimah Sa'diyah ini yang menyusui Kanjeng Nabi. Jadi dengan rasa berat hati Halimah Sa'diyah itu menyerahkan ila ummihi wa hiya bihi ghairu syaqiyatin, menyerahkan kembali kepada ibunya sendiri. Siapa ibunya Kanjeng Nabi? Siti Aminah. Kembalikan lagi. Qadaran min ay yusaba bima sabi hadisin tahsyar. Qadaran krana wedi min ayyusoba, wedi itu takut ya, karena dia takut. Min ayyusoba, saking Arab yento sob itu terjadi musibah. Isoba saking dia takutnya kalau ada musibah. Bimasobi hadisin taksyar, bimasobin kelawan dengan balak yang al-hadisin yang anyar atau yang baru, taksan kang Halimah Sa'diyah itu takut kalau ada musibah. Intinya itu hadaran min ayyusoba bimasoba bihadisin taksan, karena khawatir apabila terjadi sesuatu musibah yang menimpa diri Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka dikembalikan. Padahal masih senang.
Wafadat lan datang alaihi kepada Nabi, alaihi ngatasi Nabi. Siapa yang datang? Siapa? Halimatu Sa'diyah. Fi ayyami Khadijah sayyidati Wadiyah. Wafadat dan tatkala beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menikah dengan Siti Khadijah, sudah menikah. Halimah baru berkunjung lagi atau dapat berkunjung kembali kepada beliau. Jadi setelah menyusui itu lama tidak pernah datang. Datang ketika Kanjeng Nabi menikah dengan Siti Khadijah. Berarti Kanjeng Nabi menikah umur 25 tahun. Berarti hampir selama itu karena takut beliau kena musibah, nah, itu sampai ketika menikah baru ketemulah. Fakhabaha min jabaihi al-wafiri bijibah. Fakhabaha mongko paring sapa Kanjeng Nabi ha ing Halimah Sa'diyah paring min khabain saking piro-piro peparing. Jadi intinya bahwa Siti Halimah Sa'diyah ini diberi hadiah bermacam-macam ya, yang cukup berharga. Ini kuasi apa saja. Sampai Kanjeng Nabi itu pernah waktu beliau tahu-tahu Halimah Sa'diyah itu datang, itu langsung spontan, itu apa namanya, imamahnya beliau itu langsung dicopot, terus dibuat lemek. Nah, coba hanya untuk memuliakan Halimah Sa'diyah, padahal beliau itu bukan ibu kandung, jadi untuk menghormati Halimah Sa'diyah itu sampai sorbannya dicopot, dibuat lemek. Maka ini pelajaran penting kan? Jangankan ke orang tua kita, pokoknya orang tua yang pernah mendidik secara rohaniya, secara ilmu, itu juga harus kita muliakan, kita hormati. Termasuk mertua, mertua itu orang tua kita. Wa qadimat alaihi yauma Hunain faqama ilaiha wa akhadathu aryahiyah, ya ada yaknya itu ya, aryahiyah. Wa qadimat dan datang alaihi ing atase Nabi Halimah Sa'diyah fi kok enggak ada fi-nya ya. Fi ayyamin Khadijah, oh itu atasnya, terus bawahnya wa qadamat alaihi yauma Hunain ya. Wa qadamat dan ketika terjadi peristiwa perang Hunain, alaihi Hunain faqama ilaiha wa akhadathu aryahiyah. Dan ketika terjadi peristiwa perang Hunain, Halimah Sa'diyah sempat berkunjung lagi kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kedatangan Halimah itu disambut oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala hormat dan penuh gembira. Jadi aryahiyah itu kalau bahasa Jawa itu legone penggalih, hatinya itu lega, gembira. Jadi menyambut kedatangan Halimah Sa'diyah itu dengan gembira. Wa basatalaha min ridaihi syarifi bisato birihi wa nada. Nah, ini yang saya ceritakan tadi. Lalu Kanjeng Nabi Muhammad membentangkan tikarnya, jadi diambilkan ini terus dijadikan tikar. Masya Allah, luar biasa.
Ini kan akhlak-akhlak. Jadi kalau orang itu sudah sambung kepada Allah, efeknya itu pengaruh kepada akhlak. Ya akhlaknya jadi pelan-pelan jadi baik, jadi baik, jadi baik, jadi baik. Nah kalau Kanjeng Nabi ya tiap hari sambung, berarti akhlaknya pasti baik terus. Wasahihu annaha aslamtu ma'a zawjiha wa banina wa dzurriyyah. Wasahihu apa satu udah lewat, nggak ada. Ini hilang satu ya. Wasahihu atau pendapat yang paling sahih annaha aslamat ma'a zawjiha wa banina wa dzurriyyah. Menurut pendapat yang sahih, sesungguhnya Halimah Sa'diyah itu masuk agama Islam bersama suaminya dan anak-anak. Karena ada pendapat ada kaul, ada pendapat yang mengatakan bahwa Halimah Sa'diyah ini tidak masuk Islam. Tapi pendapat yang sahih yang bisa dipertanggungjawabkan, Halimah Sa'diyah ini masuk Islam. Kenapa? Ya karena pernah berhubungan dengan manusia mulia. Jadi asinya, air susunya Halimah Sa'diyah ini pernah masuk ke mulut mulianya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kemarin saya jelaskan itu. Jadi setelah setelah Kanjeng Nabi menyusu sama Halimah Sa'diyah itu, jadi bahasanya, putingnya itu bulat jadi kayak mutiara. Oh, coba sampean cari, nggak ada. Loh iya, sampean cari coba, nggak ada. Nah, terus itunya jadi kayak gimana jelasinnya, bingung saya. Tapi maksud saya pasti sudah nangkep semua lah, udah paham maksud saya, kira-kira udah nangkep kira-kira. Coba bayangkan, nah, itu baru perubahan fisik. Jadi semenjak di Kanjeng Nabi menyusu itu bukan kok terus tambah peyot kabeh, enggak. Kalau istri-istri kita tapi tambah peyot semua, iya apa enggak? Iya. Tapi ketika Kanjeng Nabi yang menyusu itu malah berubah. Payudaranya jadi keset, jadi ini, pentilnya jadi kayak mutiara, bulat ser. Ini kalau nggak Kanjeng Nabi nggak ada. Maka kok begini kok masih ada yang nggak mau iman, gitu loh. Wasosuhihu menurut pendapat yang sahih bahwa Halimah Sa'diyah ini masuk Islam bersama suami dan anak-anaknya. Waqad addahuma fi sahabati jam'un min siyaqir ruwati. Waqad addahuma lan teman-teman milang ing Halimah Sa'diyah. Addahuma, jadi antara Halimah Sa'diyah dan suaminya itu masuk Islam. Bahkan menurut segolongan para perawi hadis yang dapat dipercaya, bahwa kedua suami istri itu termasuk golongan para sahabat. Karena sahabat itu yang memenangi Kanjeng Nabi. Apalagi Halimah Sa'diyah ini menyusui Kanjeng Nabi. Sudah luar biasa. Jadi golongan pertama. Maka ini pokoknya kita ini iman Kanjeng Nabi. Saya memang sering katakan, pokoknya saya niat ngaji berjanji ini, tujuan saya itu biar menambah kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi. Apalah kita ini kalau tidak ada Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu nanti
datang ke umatnya yang suka-suka berbuat dosa itu masih didatangi. Nanti nabi-nabi yang lain sudah muter ngopi pada Nangario ngopi, itu Kanjeng Nabi masih sibuk nyari umat, mana yang Iskandar mana ya, Uci mana, itu masih, itu Syarif mana, itu masih sibuk. Padahal umat nabi-nabi yang lain itu sudah masuk ke surga sudah, Kanjeng Nabi masih nyari satu-satu. Oh, mana ada manusia seperti kita itu disakiti sekali aja nggak mau kenal kok. Oh iya, sampai disakiti orang sekali saja kadang sudah, saya mulai besok nggak mau kenal dia. Kita itu tiap hari menyakiti Kanjeng Nabi, tapi nanti itu masih dicari. Mana yang namanya Iskandar, mana yang namanya Syarif, namanya masih dicari. Berapa besar dosa sampean masih dicari. Coba ini kok, maka hati itu jadi indah, jadi bahagia, jadi berbunga-bunga ketika jatuh cinta. Sampai jadi hati sampai jadi senang, bahagia, berbunga-bunga itu ketika jatuh cinta. Maka pilihlah ya, pilihan yang tepat jatuh cinta itu hanya kepada manusia yang ketika akhir hayatnya itu menyebut nama kita 3 kali, ummati, ummati, ummati. Maka jangan letakkan hati sampean itu hanya di situ. Kalau kepada yang lain pasti kecewa. Sampean katanya dulu pernah mencintai istri sampean, ya, tak jamin sekarang kecewa. Oh, saya berani taruhan, pasti kecewa. Tambah sekarang tambah tua kok tambah dilihat nggak enak semua, udah mas. Oh iya, iya. Anak lahir pertama sampean cinta, sekarang mulai gede, mulai jengkelin, mulai kecewa. Gak? Itu anak loh ya, apalagi orang lain. Itu bukti. Maka taruh hanya manusia mulia ini yang paling pantas Anda taruh di dalam dada sampean, di dalam hati sampean. Yang lain itu pasti mengecewakan. Oh iya, pasti mengecewakan. Istri, anak, orang tua, semuanya mengecewakan. Nah, maka kalau sampean hati sampean dipenuhi cinta hanya kepada Kanjeng Nabi, itu jalannya itu slow. Apa kalau pakai bahasa itu digoyang kanan kiri itu apa? Elastis. Hati sampean itu jadi elastis. Kena masalah kanan agak ke kiri ke tengah, kena masalah kiri bisa ke kanan ke tengah, di depan ada masalah agak mundur sedikit, itu elastis, fleksibel. Ya. Kalau yang sampean tanamkan di dalam hati itu hanya cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, nanti kalau sampean sudah bisa mencintai itu, orang-orang yang sampean cintai itu nggak akan kecewa sama sampean. Istri sampean, anak sampean itu nggak akan kecewa. Maka mulai sekarang sedikit-sedikit kita belajar mencintai Kanjeng Nabi. Lah mau mencintai Kanjeng Nabi kalau tidak tahu sejarahnya dari mana, maka kita belajar sejarah. Kalau Kanjeng Nabi itu orang istimewa, lahirnya begini, rambutnya begini, wajahnya begini, langkahnya begini. Katanya manusia yang paling ganteng itu Nabi Yusuf, itu enggak seberapanya. Syarif apalagi kejauhan bandingkan Kanjeng Nabi kok sama Syarif itu jauh. Baina sama wa sumur bur. Jadi antara langit sama sumur bur jauhnya itu. Maka apa namanya, ini kita latih. Kalau kita nggak latih nggak bisa, kita mencintai nggak bisa. Maka dengan ngaji ini sedikit-sedikit kita dapat tahu sejarahnya Nabi, tentang akhlaknya Nabi, perilakunya Kanjeng Nabi. Maka setelah itu sampean baru pantas diaku umatnya Kanjeng Nabi. Itu
nggak tahu sejarahnya kok ngaku-ngaku gimana? Contoh, sampean punya bapak kepala desa, tapi tahu sampean tidak pernah tahu cerita bapak sampean bahwa bapak sampean itu kepala desa. Terus tahu-tahu ngaku itu bapak saya itu. Ceritanya gimana? Nggak tahu. Lu nggak tahu ceritanya kok ngaku kalau itu bapaknya. Bapak sampean bupati, bapak sampean presiden. Tapi kalau tidak tahu sejarahnya kok ngaku-ngaku, orang percaya apa enggak? Enggak percaya. Sehebat apapun bapak sampean, sampean harus tahu sejarahnya. Oh, bapak saya itu dulu pekerja keras. Kalau pagi berangkat, sore pulang, hanya untuk menafkahi keluarga. Bapak saya itu sampean tahu sejarah. Ketika sampean ngaku sampean anaknya si A, orang percaya. Nah sekarang kita itu mau ngaku umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tapi tidak tahu sejarahnya. Lo apa-apaan? Tahu-tahu saya umatnya, lo umatnya bagaimana? Sejarahnya nggak tahu ya. Pokoknya saya umatnya. Nah, maka sedikit-sedikit kita mempelajari, kita tahu sejarah. Maka saya sering katakan simpelnya, kalau sampean ingin diaku umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, yang pertama sering baca sholawat. Yang kedua, sekali-kali menjalankan sunnahnya. Cari sunnahnya Kanjeng Nabi banyak. Siwak, walaupun sekali. Sholat sunnah ba'diyah qok, walaupun sekali. Tahajud, walaupun sekali. Duha, walaupun. Jadi nanti sampai ngaku itu pantas. Ya Rasulullah, saya umatmu, saya pernah tahajud, walau sekali. Saya pernah duha, walau sekali. Saya pernah sedekah walau sekali. Jadi sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi ini kan banyak. Nah, sampai ngelakuin semua nggak akan bisa. Maka minimal kita pernah satu-satu. Nah, itu ya. Aktirillahumma qabrul karim bi'arfin sadid min sholati wa taslim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Walamma balagu alaihi sholatu wassalamu arba'ina sinina wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likul liminat limutah ya Rabbi bil Mustafa